Jadi kita sudahi saja, mari kita menggunakan ini dengan baik. Kira-kira begitu rasanya. Terima kasih, Mas Adi sudah bersama kami. I start my day in silence. Wear my slippers. Hari ini hari Rabu, di mana setiap hari Rabu para ASN yang kerja di lingkungan Provinsi DKI Jakarta harus menggunakan angkutan umum. Nah, sekarang ini posisi jam 6:40. Situasi lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Rasuna Said masih lengang, lancar. Apakah ini imbas dari para ASN yang bekerja di lingkungan DKI Jakarta menggunakan transportasi umum? Ikuti liputan Widi Kembara sampai habis. Seperti apa kondisi pada hari Rabu, hari kedua diberlakukannya aturan para ASN yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta harus menggunakan angkutan umum. Menurut lu gimana? Setiap hari kan kamu pasti melalui jalan-jalan di Jakarta. Kalau ganjil dan genap itu diatur ya sedemikian rupa, sehingga kalau misalnya kamu lewati jalan ganjil bebas kemana-mana, tapi kalau genap harus menyesuaikan dengan jalan yang tidak ada aturan ganjil genapnya. Nah, ini gimana nih menurut pengalaman kamu selama ini? Kalau hari Rabu ini menurut kamu cukup lengang atau memang biasa atau bagaimana? Ini cukup lengang ya, karena biasanya itu di depan ini udah jalur ini nih strange ya. Ini macet parah ini. Kita mau mutar balik aja pasti lama banget. Oh gitu ya. Nah, kali ini kan nggak ada. Oh, jadi memang ada ininya ya, ada pengaruhnya ya. Ada pengaruhnya sepertinya. Oke. Ini kemarin juga baru lewat dari sini dan ini macet gitu loh. Oh, pada jam yang sama ya? Pada jam yang sama. Nah, sama halnya dengan di sini. Ini juga macet. Ini juga di sini macet sampai ke lampu merah sana. Oh, ini sekarang lengang ya? Ya, ini sekarang lengang. Hampir jam 7 nih. Hampir jam 7. Nah, ini biasanya sampai lampu merah sana sangat macet. Bahkan orang terkadang saya sering itu lewat ke kiri ini untuk menghindari kemacetan yang parah. Itu. Di sini juga macet di sini biasanya. Nah, di sini tuh yang biasanya itu macet ya. Kita hanya menunggu lampu merah, padahal kita sebenarnya ke kiri direct ya. Nah, ke kiri boleh langsung ya? Boleh langsung. Tapi ya itu kita mau ke kiri aja susah karena dipenuhi dengan mobil-mobil pribadi. Oke. Ini sekarang akan masuk ke Jalan Jenderal Gatot Subroto. Di depan ini mengarah ke barat. Pagi ini cuaca sangat cerah sekali. Nah, di sini biasanya tidak terlalu macet sih. Oh, di sini lancar. Nah, sini lancar. Cuman mulai dari yang namanya menjelang Lipi. Nah, Lipi itu sudah mulai gedung macet. Lipi ya? Ya. Biasanya itu di depan gedung Lipi sana itu sudah mulai. Gedung Lipi ada di depan. Sudah mulai merayap. Ini sekarang lancar pada hari Rabu. Diberlakukannya aturan ASN yang bekerja di lingkungan Provinsi DKI Jakarta diwajibkan menggunakan angkutan umum. Angkutan umum itu bisa berupa bus Transjakarta, bisa KRL, bisa LRT, bisa MRT. Nah, saya yang tidak tahu apakah boleh mereka menggunakan ojek. Nah, ini saya nggak tahu ya. Apakah ojek itu termasuk angkutan umum? Mungkin teman-teman bisa memberikan tanggapan di kolom komentar. Tapi sepertinya kalau ojek ya bukan ojek sih angkutan umum. Cuman kalau naik ojek kan lebih mahal. Iya sih. Nah, ini kan lancar nih. Biasanya di sini sudah mulai macet nih di sini. Nah, ini sebelah kiri ini gedung Lipi ya. Gedung Lipi. Ini dari sini mulai macet sampai yang namanya itu Bundaran Semanggi. Kenapa di sebelum Semanggi itu macet? Karena adanya keluaran tol dari sebelah kanan. Oh, tol dalam kota. Tol dalam kota. Ini adalah halte Widya Chandra Telkomsel. Tol dalam kota di sebelah kanan. Lalu lintas tol dalam kota pada pagi hari ini juga ramai lancar. Nah, ini ya keluaran di sini ya yang bikin macet ya. Iya, keluaran di sini yang bikin macet. Exit tol dalam kota yang menuju ke arah Semanggi ini biasanya macet pada hari biasa, tapi ini lumayan lancar ya. Ini lumayan lancar karena mungkin nggak terlalu banyak ini ya. Nggak terlalu banyak mobil. 10 unit hand sprayer dan
sini memang agak tersendat menuju ke arah Simpang Susun Semanggi. Mungkin kalau di luar hari Rabu lebih parah lagi ya. Ini kemarin aja ini ramai banget. Tapi saya juga baru tahu kalau itu ada anjuran bahwa PNS itu menggunakan angkutan umum. Baru tahu ya? Baru tahu. Nah, ini udah hari yang Rabu yang kedua nih. Tapi kemarin macet parah juga sih di sini. Kemarin hari Selasa. Ya, Selasa kan macet. Hari Selasa macet. Ini termasuk lengang nih, karena kan ini keluaran tol dari dalam kota ini juga yang sebelah kanan. Ini mengarah ke Semanggi, Senayan, Kebayoran. Exitnya melalui jalan ini ya. Ini masih Jalan Jenderal Gatot Subroto menuju ke arah Simpang Susun Semanggi. Iya. Menurut kategori saya ini sangat lengang. Ramai lancar. Ramai lancar. Sekarang melalui Simpang Susun Semanggi. Nah, di depan itu adalah halte Semanggi. Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat untuk pengadaan beras warga Jakarta. Ini termasuk lancar ya? Ini lancar banget. Lancar banget, lancar jaya. Menuju ke tempat kerja pada pagi hari ini, lancar jaya pada hari Rabu. Nah, mungkin hari Kamis mulai macet lagi. Ini adalah hari Rabu kedua para ASN yang ada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta diwajibkan menggunakan angkutan umum, baik itu berupa bus Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT. Ini kan daerah sini kan sudah termasuk macet nih, apalagi kita nanti masuk ke kiri ini adalah wilayah Palmerah. Palmerah ini juga akan termasuk ramai nih. Nah, saya nggak tahu nih apa karena ASN menggunakan angkutan umum, transportasi umum, apakah Palmerah termasuk macet parah gitu. Nah, kita sekarang belok ke kiri ya, ke arah Palmerah dan juga ke arah Permata Hijau. Sebelah kiri itu adalah gedung Manggalawana Bakti, Departemen Kehutanan, sebelah kiri ini. Nah, sebelah kanan itu adalah jalur kereta api KRL, komuter lain Jabodetabek. Lancar ya di sini ya? Ini lancar, tapi biasanya di sini juga mulai dari sini sih udah mulai padat merayap ya. Biasanya padat merayap pada hari Senin Selasa. Senin Selasa kemarin padat merayap, sekarang ini lancar jaya. Nah, mulai dari sini biasanya udah taksi udah pada ngetem di sini. Oh, ini sekarang banyak sekali nih kendaraan ojol nih pada nangkring di sini ya. Ini juga taksi pada nangkring di sini. Sebelah kanan adalah stasiun Palmerah, stasiun KRL komuter lain. Nah, sebelah kanan ini adalah stasiun Palmerah. Nah, di sini mulai padat seperti biasa karena di sini adalah tempat naik turunnya para penumpang dari KRL komuter lain atau yang akan menuju ke stasiun Palmerah untuk menuju ke tempat lain. Di sini mulai padat merayap, istilahnya ya. Macet parah, lumayan. Kalau hari biasa gimana? Lebih parah lagi? Hari biasa lebih parah lagi. Dan ini sama nih sebenarnya. Dan anehnya, ini ojek-ojek ini kan semua kan ngambil bahu jalan nih. Nah, dan tak satu pun orang-orang yang mau yang bisa melarang. Ini motor-motor ini parkirnya sebelah kiri nih. Iya ya, parkirnya ya bisa ya. Kan parkir di bahu jalan semua. Ini situasi di integrasi antara halte Transjakarta dengan stasiun Palmerah. Halte stasiun Palmerah ya. Di sebelah kanan adalah gedung Kompas Gramedia. Hari ini hari Rabu dan saya sudah berada di halte stasiun Palmerah. Kita akan sama-sama melihat bagaimana para pekerja dan ASN memulai perjalanan mereka menggunakan transportasi umum atau angkot. Mereka yang dari angkutan umum KRL komuter lain berpindah moda transportasi di halte stasiun Palmerah ini. Nah, tabnya di situ. Yuk, kita ikuti perjalanan mereka menuju ke tempat kerja. Dari informasi yang saya dapatkan, banyak ASN yang memilih naik Transjakarta dari halte ini untuk menuju ke berbagai arah di Jakarta Pusat setelah mereka menggunakan KRL komuter lain.
Tujuan kita kali ini adalah Balai Kota, jantung pemerintahan Provinsi Jakarta. Bus Transjakarta koridor Palmerah Tosari ini mulai ramai, penuh sesak di dalam bus. Suasananya cukup tertib dan kondusif. Kita akan transit di halte Duku Atas untuk melanjutkan perjalanan ke Balai Kota. Nah, benar saja prediksi saya. Kita mulai memasuki kawasan Simpang Susun Semanggi yang memang sering menjadi titik kemacetan terutama di jam-jam sibuk. Terlihat laju kendaraan melambat, padat merayap tersendat. Lumayan lama lalu lintas kendaraan macet di sini. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mobilitas di Jakarta. Kita lihat bagaimana bus Transjakarta ini menghadapinya. Meskipun tersendat, bus Transjakarta juga memiliki jalur khusus yang sedikit banyak membantu memperlancar pergerakan dibandingkan kendaraan pribadi. Terlihat gedung-gedung perkantoran di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, lalu lintas kendaraan tampak ramai, sangat lancar sekali. Pagi ini sangat cerah. Oke, kita sudah sampai di halte Duku Atas. Ini adalah salah satu halte transit besar di Jakarta. Sekarang kita akan mencari bus yang menuju ke arah Balai Kota Jakarta Pusat. Saya menggunakan Transjakarta koridor 6B dari Ragunan menuju Balai Kota via Semanggi. Alhamdulillah kita sudah berada di bus yang tepat menuju ke Balai Kota. Akhirnya kita sampai juga di halte Balai Kota. Perjalanan dari Palmerah tadi memang membutuhkan sedikit perjuangan, terutama saat transit dan melewati kemacetan di Semanggi. Waktu tempuh 45 menit, tadi tersendat di Semanggi sekitar 8 menit. Tapi kita bisa melihat langsung bagaimana para ASN menjalankan aturan baru ini. Setiap hari Rabu diwajibkan menggunakan angkutan umum. Oke, Bibi Gembara sudah mengikuti langsung perjalanan para ASN pemerintah Provinsi Jakarta yang hari ini wajib menggunakan transportasi umum. Aturan ini tentu memiliki tujuan yang mulia, yaitu mengurangi kemacetan di ibu kota. Secara keseluruhan perjalanan menggunakan Transjakarta cukup efektif. Bagaimana pendapat teman-teman tentang aturan ini? Apakah menurut teman-teman ini efektif untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Jangan lupa tuliskan komentar di bawah ya.